Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping kedua tadi ada di bawah, kalau jajaran pimpinan yang lainnya. Ini Pak Haji ini atas sama kami atau Sleman ini? PDN Sleman, Ustaz Hadi Subanan yang senantiasa ceria. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajar rutin Sabtu pagi, rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama dan yang kita utamakan, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman, sehingga dengan karunia tadi kita bisa hadir di aula kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun, walaupun dalam kondisi yang agak mendung-mendung bagaimana begitu ya. Tapi kita alhamdulillah mendung tidak menghalangi kita untuk meraih kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Kadang-kadang ada yang gara-gara mendung rasa makan rusak gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu dengan suasana mendung malah semakin menambah semangat untuk hadir dalam acara pengajian rutin. Ini luar biasa Bapak sekalian. Mudah-mudahan niatan Bapak Ibu tindak saking dalam untuk kita aula ini murni karena niat ibadah karena Allah, sholahul ilmi, sehingga insya Allah dari setiap langkah kaki kita akan dicatatkan sebagai bagian dari pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Kaki kanan melangkah dapat pahala, kaki kiri mengurangi dosa. Terus betul. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rutin pengajian Sabtu pagi cabang Gamping ini termasuk golongan umat yang istiqomah menghidupkan, menyuburkan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita harapkan syafaatnya melalui Rasulullah SAW di yaumul akhir. Allahumma amin. Ingkang mudah amini maka mudah dikasih syafaat Bu. Kok aminnya sedikit nih. Allahumma amin. Mendung dan semangat ketemu Pak Bu. Wah ini kalau Dantoro benten Jadi saya rada salah seragam ini. Dan Toro tadi bilang sebagai direktur, padahal di sini nggak ada direktur. Di sini ini saya kebetulan warga Perserikatan Muhammadiyah yang tinggal di Gamping, khususnya Banyu Raden. Saya pakai seragam Muhammadiyah PWM ya, karena atas samakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jogja. Ini misalkan dan Toro malah bilangnya sebagai direktur yang ini. Gali. Aku mau sponsor kan. Jadi Bapak Ibu hormati, alhamdulillah kalau ini saya sebenarnya sudah pamit sama Dantoro, dan ini saya juga ada agenda di
Tawangangu. Muhammadiyah lagi punya hajat besar ini ya. Dalam waktu yang bersamaan ada 2 agenda nasional yang dikawal oleh LRB Pimpinan Muhammadiyah dengan jambore nasionalnya, dan yang di Depok ada agenda Rakernas MPKS. Ini luar biasa Muhammadiyah, di waktu yang sama agenda nasional menghadirkan pejabat-pejabat pemerintah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini sukses semuanya. Sehingga saya mau dan toro jogo-jogo bemper gitu loh. Maksud saya jogo-jogo cadangan gitu loh. Misalnya saya belum bisa pulang, mohon ada penggantinya gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi malam Allah mudahkan, lancarkan sehingga pulang sampai di rumah jam berapa? Tanggal 11 malam ya. Dan toro ya jam 10 kan boten tak wangsul ya, kumpul wangsul jam tengah 11. Yuk, boten mikir sinau bulan itu. Bijing aja matur nopo yuk bingung bulan itu. Apa dulu yuk langsung resik-resik yuk langsung menyiapkan fisik untuk tidur gitu. Ya, nanti bismillah kita sama-sama sinau ya Pak Bu. Alhamdulillah kita memasuki di awal tahun 1447 Hijriah. Ada lagi Bu, Pak? Enggak? Oh, berarti jenengan pun tumut KHGT. Karena kalau belum tumut KHGT, saat ini tanggal 2. Ya, alhamdulillah Muhammadiyah telah melaunching kalender Hijriah global tunggal. Artinya apa? Bagi negara-negara yang mengikuti KHGT, maka tanggalnya hari-hari Islam akan sama di seluruh dunia. Ya, alhamdulillah Muhammadiyah memang sudah layak jadi negara. Iya, karena hari 1 Muharram pemerintah menetapkan hari Jumat kemarin, Muhammadiyah menetapkan hari Kamis kemarin. Apa nanti perjalanan Ramadannya mungkin nggak tahu sama nggak gitu ya. Ya Bismillah, pokoknya kita harapannya adalah ada kesatuan umat Islam sedunia. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ketiga 1447 Hijriah. Al-Quran menuntunkan dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ajaran tuntunan Islam ketika kita diminta untuk senantiasa melakukan muhasabah, evaluasi, muhasabah diri. Apa yang dievaluasi? Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan karena tuntunannya pertama diajak orang yang beriman untuk bertakwa. Dan di akhir ayat ini sebelum innallaha khabirum bima ta'malun wattaqullah. Artinya apa? Nilai takwa ini sangat-sangat penting untuk kita senantiasa evaluasi. Evaluasi jangan tahunan, harian, bahkan jam-jaman. Ya, karena yang namanya al-imanun yazidu wa yanqusu, iman yang selalu naik dan turun. Kapan naik? Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi evaluasi takwa ya jangan tahunan, harian, bahkan jam, waktu, jam. Setiap detik langkah kita evaluasi. Tapi minimal setahun berjalan tahun 1446 Hijriah itu kita evaluasi sejauh mana takwa kita kepada Allah. Apakah takwanya sudah sesuai dengan tuntunan seperti yang diharapkan oleh tuntunan Islam, atau kita baru takwa sekedar di bibir saja? Kita sebagai orang Islam atau bahkan di KTP saja, KTP-nya Islam, tapi perjalanan kehidupannya tidak mencerminkan orang Islam. Banyak betul Pak Bu? Banyak. Orang Islam tuntunannya sholat, ternyata masih banyak yang belum sholat.
Sholatnya kalau menurut tuntunannya Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Asing dicontoh malah muni usolinya. Nah ini yang dilarang. Jadi bukan mencontoh Rasul bagaimana sholat, tapi yang ditiru usolli fardhus subhi. Karena muni usolli gitu loh. Rasulullah mencontohkan sholat sehari semalam 5 waktu yang katanya as-sholatu ala waktiha, sholat pada tempat waktunya. Ya sholat tepat waktu, ya tepat dong. Wong waktu. Sholat duhur jam kali ini kok tepat waktu betul? Tepat waktu. Tepat waktu. Udah durung sholat ada asar. Tepat waktu nih yang dimaksud as-sholatu ala waktiha itu di awal waktu. Nah ini yang kadang-kadang menafsirkan yang mudah bagi kita. Pokoknya tepat waktu ya, tepat waktunya dulu ya jam 2 tengah itu masih tepat waktu. Ini belum sesuai dengan Rasulullah sholatnya selalu di masjid. Bagi kaum Adam karena Rasulullah laki-laki. Nah, mestinya kalau kita mau sallu kama ra'aitumuni usolli, kita mengikuti sholat di masjid. Bapak-bapak sekalian yang hari ini sholat subuh tadi di masjid sinten mawon. Ini salah satu contoh harus turun dalam saking dalam. Aduh mendung krimis kermon masih metu mlebu meneh. Nah ini tuntunan ujian dakwah kita, evaluasi dakwah kita. Apakah kita sudah menjadi seorang yang takwa betul seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ini baru saya hormati, ini baru prolog 20 menit. Temanya dan toro saya ditanya temanya apa dong? Suruh bicara tarjih lah ya, nggak berani ya, kualat saya bicara tarjih di sini. Ada ustadzah asatid yang ahli tarjih, saya suruh matur tarjih, tarjih. Nah, itu makanya salah jalan. Katanya kan segala perkara urusan itu kalau diserahkan pada ahlinya, bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, Anda lebih tahu urusan duniamu, maka urusan kasih bukan urusan saya gitu. Saya nego Mbak dan Toro, jangan masalah kasih gitu. Kita yang ringan-ringan saja lah. Makanya itu sudah Toro judul niku menjaga amanah sang pencipta, katanya model itu. Pertanyaan saya, apa sih amanahnya? Nada dikit-dikit betul. Amanahnya sang pencipta itu nopo. Jadi bapak sekalian, cobi kita tengok di Al-Quran yang kita anuti, yang kita pegangi. Kita itu kan sebagai manusia kan Pak Bu, amanah betul itu. Amanah, kita diciptakan oleh Allah makhluk sebagai manusia itu amanah, bukan sebagai jin. Kita manusia ini ada jinnya ya. Ada juga, ada setannya betul. Ada. Nah ini amanah kita sebagai yang pertama sebagai makhluk ciptaan Allah yang namanya manusia, itu amanah. Yang kedua, ketika menciptakan manusia yang namanya Mbak Adam itu, di situ Allah mendikau wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi amanah yang kedua adalah sebagai khalifah. Kemudian di surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah yang ketiga sebagai ahli ibadah, untuk beribadah. Kemudian setelah makhluk berikutnya setelah Mbak Adam itu ya kita ini, Allah memberikan hidayah amanah sekaligus ketika masih di dalam jabang bayi, masih di dalam rahimnya seorang ibu, atau sebelum menjadi janin yang ada di rahim ibu, ketika proses awal menjadi manusia, Allah
meridhoi dan mengizinkan untuk terciptanya makhluk yang namanya Pak Hadi Supana. Nah itu kan dulu pertemuannya Sinten Pak Hadi. Pak Hadi. Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Ini kira pertemuannya Bapak Ibu Pak Hadi Supana kali Ibu Ibu Pak Hadi Supana. Iya Pak Bu. Yang secara medis di sana disebut ada suatu pertemuan ovulasi atau fertilisasi. Ovulasi itu sel telur yang siap matang untuk dituai. Sedangkan fertilisasi adalah terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, sel laki-laki dengan sel perempuan. Nah, secara teori di sana disebutkan bahwa yang berhasil menemui sang ratu atau sel telur yang sudah menunggu matang di saluran indung telur dengan berjuta-juta sel sperma yang berenang-renang aktif mencari. Makanya kalau bapak-bapak aktif mencari ibu-ibu itu ya wajar. Ini bukan sing bukan wajar mana ibu kok aktif boleh bapak nih. Iya bukan Bu. Nggih. Dereng aktif ini. Orang ini diajari. Orang ini sengaja ben Pak Mas dan loro ben Masih mencari tak? Makanya itu saya. Ini gue pernah kerjain kok. Pernah kerjain kok sampai mas. Nah, perjalanan sel spermanya bapak-bapak itu yang berjuta-juta berenang-renang di dalam rahim sampai mencari sang ratu yang sudah menunggu di pintu indung telur itu. Ternyata hanya satu yang berhasil menemui sang ratu. Hanya satu sel, Pak. Terus yang berjuta-juta lainnya kemana, Pak? Capek. Mati gitu ya. Karena pertahanan sang ratu itu luar biasa, Pak. Ketika sang sel bapak-bapak menemui ketemu dindingnya sang ratu, kalau yang nggak tahan mati di situ, Pak. Di situ ada corona radiata namanya, Bu. Nah, pertahanannya ibu luar biasa, kokoh, sehingga tidak mudah menembus dinding-dinding sel itu. Nah, yang teler sehingga ada satu yang sampai berhasil menemui intinya, sehingga terjadi fertilisasi. Nah, siapa itu yang menemukan satu itu, Pak? Sinten, Pak? Yang lahir. Sinten, Pak, Bu? Yang lahir. Ya. Yang punya orang dalam. Yang lahir. Yang memilihkan pertemuan sel sperma itu yang berjuta-juta sehingga satu sel berhasil menemui ratunya itu, ya Allah. Ya Allah yang memilih sehingga jadi makhluk yang namanya Dantoro, ganteng bagus kayak tadi. Amin. Ini Dantoro. Ini yang ini Gusti Allah. Ini Gusti Allah. Oh bagus gantengnya tadi kok kayak Pak Dokter Kisan payah tenan iki. Sayangnya siji. Ada fakturnya sih. Pak Ketua mboten lagi Pak Ketua ini. Mungkin ben Pak Ketua segera ketularan gitu. Jadi hanya satu yang berhasil menemui sang ratu yang Allah, yang pilihannya Allah. Jadi amanah yang berapa tadi? 1 sebagai manusia, 2 sebagai khalifah, 3 sebagai ibadah, 4-nya sebagai makhluk pilihannya Allah. Ini amanah loh. Panjenengan dipilih oleh Allah itu amanah. Pak Ketua dipilih jadi ketua itu amanah, betul nggak? Amanah. Nah, kita itu dipilih oleh Allah, ya amanah. Nah, sudah dipilih Allah, ini bagian dari amanah yang harus kita awal yang harus kita jalankan. Setelah terjadi perjalanan perkembangan janin di dalam rahimnya ibu, kemudian di sana tepatnya pada kurang lebih hari 120-an atau 4 bulan kurang lebih Allah menyiapkan rohnya di situ, menetapkan beberapa hari di situ.
Kemudian disitulah amanah berikutnya yang harus kita kawal. Hidayah sekaligus masalah keimanan, masalah ketauhidan. Alastu birabbikum, kata Allah di situ. Maka si Jabang Bayi menjawab, qalu bala. Nah, ini hidayah, ini amanah. Jadi kita itu sudah diberikan hidayah amanah tauhid kepada Allah. Begitu lahir cepat, amanah ini harus kita kawal hingga akhir zaman, akhir hayat kita yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ada berapa amanah Pak Bu? Ada 4 amanah, atau 5? 4, 5 amanah itu paling tidak yang harus kita. Nah, Sofi kita kupas satu persatu ya Pak Bu. Nih, makanya saya mau dulu yang betul-betul. 5 hal amanah yang harus dikawal, masing-masing akan nanti kita breakdown. Satu kali breakdownnya 20 menit. Sopi Bu, saat ini breakdown kita sebagai manusia, amanah kita sebagai manusia, Pak Bu. Apa sih definisi amanah? Menjaga itu, merawat, bahkan meningkatkan. Bukan hanya sekedar merawat saja, memperbaiki dan sebagainya. Kita diberikan Allah sebagai manusia, diberikan amanah, dikasih mulut oleh Allah. Untuk apa fungsinya mulut? Nah, itu salah. Yang benar untuk bicara yang baik. Kalau bicara saja itu belum nama, bukan amanah. Bicara itu jelek ya ada, gitu. Tapi Allah mengamanahkan kepada kita untuk bicara yang baik. Kita bisa melihat banyak di anak kita, saudara-saudara kita punya mulut dipakai untuk yang lain-lainnya, yang memberikan efek tidak bagus. Banyak betul. Banyak. Ini amanah fisik yang Allah berikan kepada kita. Mulut. Apakah mulut kita dipakai untuk zikir pada Allah lebih banyak, atau untuk bermaksiat pada Allah lebih banyak? Kira-kira banyak mana Pak Bu? Banyak, jangan-jangan banyak lahonya gitu loh. Banyak lahonya nih, mengrumpi, pokoknya laho sia-sia lah, minggu tidak ada manfaatnya. Laho. Padahal amanahnya mulut itu untuk bisa yang baik, zikir pada Allah. Nah, ini repotnya kita itu kadang-kadang pokoknya mikir nih, kurang zikir gitu loh. Harusnya banyak zikir, kurang mikir gitu. Harusnya banyak mikir dengan disertai zikir gitu loh Pak Bu. Jangan diwakil banyak zikir yang orang mikir. Harusnya kita mikir, ya mikir kan untuk mikir dunia, mikir akhirat, disertai dengan zikir. Nah ini kita mulut kita sedikit zikirnya. Ini bedanya kita dengan Rasulullah itu sedikit-sedikit zikir, ini kan? Kalau kita zikirnya sedikit makan, ya. Dan Rasul itu makannya sedikit, ya. Ini bagian amanah kita sebagai manusia dikasih mulut yang kita jaga, mulut kita untuk kebaikan, supaya sesuai fungsinya untuk kemaslahatan. Mata kita juga begitu. Mata juga untuk melihat, ya melihat yang baik-baik. Jangan melihat yang tidak baik. Nah ini repotnya di dunia, khususnya di Indonesia dan di luar negeri ya mungkin ya. Banyak maksiat-maksiat yang kita terpaksa harus melihat. Betul nggak? Terpaksa harus melihat. Freeport. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang itu. Astagfirullahaladzim. Ini orang kedap-kedap. Untuk megar. Untuk megar gini. Ini katanya kan nikmat. Ini jurusnya Ali bin Abi Thalib. Pandangan pertama itu nikmat. Pandangan kedua maksiat. Pandangan ketiga bejat. Yang keempat laknat. Makanya jangan pandangan keempat, pandangan pertama terus loh. Angin ini pun kedip, ini pandangan kedua. Ya, ini kira kondisi di tempat kita itu begitu.
Jadi pemaksiatan begitu mudah kita dapatkan, kita lihat. Nah, sehingga menjaga amanah yang kedua ini, mata kita ini, mari kita gunakan untuk mengingat Allah dengan membaca yang baik, membaca Al-Quran, membaca ilmu, bukan untuk sekedar membaca WA-nya WA yang soal itu gitu ya, WA-nya WA sih mungkin menyakiti orang lain, mungkin berundeli orang lain, mungkin pokoknya sekarang mulut kita sudah berpindah ke jari-jari kita. Maka jangan kaget kalau besok di hari akhir, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tarjuluhum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi besok di hari akhir, besok ketika kita dihisab, yang mulut kita yang biasa bicara bohong, biasa ngapusin, akan diam semua, diganti oleh jari tangan kita, kaki kita akan bersaksi semua ini. Ini Bapak Ibu sekalian, maka mari jaga amanah yang Allah berikan kepada kita dari fisik kita, dari telinga kita mendengarkan yang baik-baik. Kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subuhan sih. Kita tangi, wis tangi. Aduh, adem. Selimutnya dikirim lagi. Ini amanah yang perlu kita jaga betul. Dari fisik yang Allah berikan pada kita, yang harus kita besok bertanggung jawab, dan mana amanahnya. Sudah kuberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Mana bukti panjenengan taat pada perintah-perintah itu. Ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Itu baru amanah kita sebagai manusia. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia yang bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi khalifatul fil ardh, menjadi pemimpinnya bumi. Jadi bukan merusak bumi. Muhammadiyah menerima tambang itu bukan berarti merusak bumi. Muhammadiyah tetap selektif, tidak serampangan, tidak watok. Ketika kasus tambang di Raja Ampat begitu, Muhammadiyah juga mengkritisi begitu. Jadi insya Allah perserikatan kita itu menjaga betul amanah yang diamanatkan. Sehingga menjadi pemimpin ini tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi gubernur, itu baru pemimpin. Ternyata di antara kita itu semua adalah pemimpin. Kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua itu adalah pemimpin, yang semua akan diminta pertanggungjawabannya apa yang dipimpinnya itu. Kita menjadi pemimpin, menjadi diri kita sendiri. Perlu buatan Pak? Perlu. Kenapa perlu kita perlu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri? Kenapa Bu? Pak? Nah, ini kan tak perlu diri. Kenapa kita harus dipimpin diri kita sendiri? Ribut Pak? Untuk menjaga kebaikan. Kenapa harus dijaga Pak? Karena Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana kesempurnaan manusia itu Pak? Kesempurnaannya manusia sebagai ciptaannya Allah ini di mana Pak? Di dalam diri manusia itu terdapat 3 unsur sekaligus di dalam satu tubuh manusia, satu jiwa manusia. Yang pertama ada hati nurani manusia, betul? Yang kedua ada akal pikiran manusia. Yang ketiga ada hawa nafsu. Itulah Allah sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling sempurna ciptaannya Allah. Karena di dalam diri manusia ada 3 unsur sekaligus.
Coba kita bandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Hewan, binatang, punya hati nurani? Tadi punya hati, gitu. Aku punya hati, wong jenenge masuk darah, hatine lembu, hatine kambing, hatine ayam, ini betul. Berarti punya hati, tapi nggak punya rasa, nggak punya akal, pikiran, punya hawa nafsu, punya. Itulah bedanya dengan manusia. Ada hawa nafsu, ada hati, ada akal pikiran manusia. Kalau hewan ada hawa nafsu, ada hati, tapi tidak punya akal pikiran, tidak punya rasa. Sehingga kalau ada manusia kok perilakunya seperti hewan. Misalnya apa? Bergandengan tangan yang belum haknya itu kan seperti hewan. Yang hewan kan nggak ada rasa malu, betul nggak? Yang lain jenis maksudnya. Kalau yang sama jenis ya Pak Haji Sumana jalan gandengan sama saya ya nggak apa-apa, tapi jangan dicurigai gitu. Sudah terbukti, sudah terbukti. Dan Doro, mana Dan Doro kok jalan-jalan kalau sinten? Dan Doro sama-sama komandan yang belum punya pasangan ya harus hati-hati. Tapi kalau yang lain jenisnya, ya dilihat, Dede adik, Dede Mbak Yune, Dede ibunya, tidak apa. Oh, anak tangganya, langsung dipoto, langsung di share. Gini kok Muhammadiyah. Aku mandar kok. Nah, disinilah bedanya manusia dengan hewan. Hewan dia punya akal, sehingga mau kawin bolak-balik ganti-ganti pasangan, tidak masalah. Udah punya akal, udah punya rasa. Tapi kalau manusia kok ganti-ganti pasangan, kau kawin bolak-balik sing ora sah. Nah inilah seperti manusia seperti Jadi makanya karena manusia ada unsur tiga yang satu di antaranya adalah unsur hawa nafsu, di mana Al-Quran menyampaikan innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, bahwa hawa nafsu itu akan selalu mengajak si pemiliknya itu untuk menuju ke arah su'i, jelek. Kecenderungannya adalah jelek. Kalau hati nurani manusia itu kecenderungannya baik. Sehingga orang menungso kok cenderungnya elek, tapi jenenge dudu menungso. Orang menungso kok tabiatnya jelek, itu tabiatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah tumpangannya syaitan. Kecuali hawa nafsu yang illama rahimah, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsul mutmainnah. Nah ini loh. Sehingga karena ada kecenderungan yang arah su'i, ke arah yang jelek, maka kita perlu pemimpin untuk diri kita sendiri. Sehingga apa? Hawa nafsu kita bisa kita kendalikan oleh akal pikiran kita sesuai dengan hati nurani. Jadi hawa nafsu itu kita jadikan budak kita. Untuk apa? Untuk energi. Karena hawa nafsu perlu energi. Panjenengan yang betul nonton hawa nafsu Pak Bu, mungkin betul sakit dumugi mriki. Betul betul. Betul gak ada semangat. Karena panjenengan punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu berhasil dikendalikan oleh akal, pikiran dan hati nurani kita, maka hawa nafsu kita tunduk. Ya wis berangkat ke aula PCM. Sak perlu ngaji. Anak betul-betul hawa nafsu ya betul semangat. Nah, sehingga inilah perlu ro'in pada diri kita sendiri. Ini besok diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita kalah melawan hawa nafsu, kita menjadi budaknya hawa nafsu. Ini diminta pertanggungjawabannya. Baru satu ini. Nanti ya cerita orang nanti ada periode berikutnya Pak Oda. Ada periode berikutnya baru satu penjelasan, sudah tinggal 5 menit lagi.
5 menit lagi. Dan tadi cocok ini. Jadi Bapak sekalian, jadi karena kita diminta menjadi khalifah, yang pertama sekali adalah khalifah untuk diri kita sendiri, kemudian nanti keluarga kita, karena Al-Quran juga menyebutkan, mengisyaratkan, menuntunkan gimana? Gimana tuh? Jagalah keluargamu. Anfusakum. Jadi kita nanti diminta pertanggungjawabannya dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalau keluarga kita ternyata tidak amanah, pimpinannya Pak Hadi, Pak Faisal, Pak Dantoro yang turun dadi. Besok diminta pertanggungjawabannya. Istrimu kok begitu? Anakmu kok begitu? Nah, ibu-ibu juga menjadi pemimpin, jangan itu kan tugasnya bapak. Jangan tidak, nanti ibu juga diminta pertanggungjawabannya. Gimana membina anak-anaknya? Bapak kan mencari nafkah. Ibu kan membina anak-anaknya di rumah. Yang interaksi dan waktunya ketemu anak-anak jauh lebih banyak dibanding bapak. Atau dibalik, bapak-bapak yang kita di rumah, ibu-ibu yang keluar rumah gitu, jarang-jarang mencari ma'isyah begitu. Ini sunnatullahnya begitu, sehingga ini amanah yang pertama sebagai yang kedua ya tadi pilihannya. Yang pertama sebagai Khalifatul bil ard, ini mari kita jaga betul, kita ikhtiarkan betul, minimal dari diri kita sendiri yang kita miliki, bagian-bagian tubuh yang Allah berikan pada kita jalankan sesuai dengan kefungsiannya, sehingga insya Allah besok akan dipertanggungjawabkan kita dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa, karena nanti saya di akhir pengajian kalau ada waktu yang lain nanti akan saya berikan satu ayat yang luar biasa menjadi pengingat kita. Tapi jangan sekarang, sekarang tidak pernah belum ngaji. Burung kan makin penasaran gitu kan, makin penasaran. Yang saya masih penasaran ini kok zamannya ibu lebih banyak daripada laki-laki gitu. Ini yang saya masih penasaran. Apakah ini menggambarkan komunitas-komunitas memang lebih banyak di Pak Bu? Betul ya? Oh di bawah banyak ya laki-laki ya? Kalah. Oh ngalah. Bapak-bapak ngalah di bawah katanya. Jadi karena ini Dantoro sudah memberi kode saya 5 menit dan ini sudah 5 menit, maka nanti saya ditanya Allah, kowe kok melanggar aturan ketentuan yang oleh panitia sebutkan, maka saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Barangkali banyak hal kekurangan, saya mohon maaf. Besok kita sambung untuk amanah-amanah yang berikutnya. Begitu ya Pak Bu. Kalau akhiri wabillahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.